Hai, jumpa lagi dengan Happy Bani. Aku mau melanjutkan videoku tentang untuk CCTKP yang pulang ke Indonesia membuka usaha. Jadi untuk kalian yang ingin melihat videoku ini, kenapa ini ngomongin apa sih? Kalian tidak akan paham sebelum melihat videoku yang sebelumnya ya. Jadi setelah kalian melihat videoku yang sebelumnya, mungkin kalian untuk melihat video ini akan lebih paham lagi ya. Jadi aku langsung poin aja ya, langsung tidak perlu banyak basa-basi lagi. Jadi untuk membuka usaha itu ya kalian jangan langsung gitu fokus pada usaha yang langsung besar ya, meskipun kalian punya modal jadi untuk kalian itu modal yang kalian bawa dari Hong Kong itu pulang itu ya jangan semuanya dibuat usaha, jangan. Karena apa, terkadang usaha itu tidak selamanya itu terus laris dan ada semasanya itu ada tidak lakunya, atau mungkin sudah tidak modelnya, mungkin sudah tidak viralnya, boomingnya itu produk yang kita jual kayak itu ya. Jadi harus ada sebagian untuk tabungan kita manakala kita sudah pengen istirahat dulu sebentar, pengen nyantai-nyantai dulu sebentar, itu masih ada sisa modal atau sisa tabungan yang kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita. Jadi intinya kalau kita membuka usaha itu semisal baru pulang dari bekerja itu menurut saya tuh masa-masa iritnya dulu. Belajar dari pengalaman aku dulu ya Cek ya, aku pulang jebret dari luar negeri itu ya, itu masa-masa aku paling irit. Kalau mungkin Mbak TKW lainnya itu kalau pulang, wah aku langsung beli motor, aku langsung beli mobil, aku langsung beli buka toko yang besar. Itu tidak berlaku sama kehidupanku Cek. Jadi aku tuh malah kebalikannya dulu itu. Aku sewaktu pulang dari Hong Kong itu ya aku merintis gitu ya. Pertama memang aku perbaiki sedikit rumahku gitu. Setelah itu aku mulai membuka usaha. Aku tidak membeli motor, meskipun itu aku memang untuk yang hal-hal itu kendaraan atau apa aku memang nggak minat. Aku minatnya itu rumah yang bisa aku tempati itu nyaman dan aku punya pegangan, aku punya usaha kayak begitu ya. Jadi pertama aku pulang dari Hong Kong itu di rumah itu aku masa beririt-iritnya ya, aku jajan tidak pernah berlebihan, aku membeli masa tidak pernah berlebihan, aku hanya fokus pada anak yang aku rawat itu ya, anakku itu yang kalau dia jajannya itu tidak pernah aku mikirkan ya, tapi untuk jajan aku sendiri itu aku selalu berhemat, tidak pernah membeli baju karena aku bajunya sudah banyak dari Hong Kong itu sudah banyak, aku sampai terkadang nggak muat lemarinya, aku kasih ke orang, nggak ada gunanya baju disimpan banyak-banyak, biar mereka yang mau itu yang memakainya kayak gitu. Jadi waktu pulang dari Hong Kong itu aku masa berhematnya, tapi setelah aku menemukan usaha, aku bekerja, aku punya penghasilan, aku baru memanjakan diriku sendiri dan lebih memanjakan anakku. Jadi untuk kalian yang pulang itu bisa meniru apa yang pernah saya lakukan dulu ya, dari awal pulang gitu kita sharing-sharing, kita lihat, kita mencari. Oh iya C, aku pulang dari Hong Kong itu aku kan sudah lama nggak pulang gitu ya. Aku itu nggak tahu nama-nama desa di sekitarku. Misalnya dari desa sebelahnya itu, yang desa ketiganya itu aku sudah nggak tahu. Jalan-jalannya itu aku juga bingung saking lamanya. Dan waktu aku kerja di luar negeri itu aku masih muda, sekitar 20 tahun, belum ada 20 tahun aku sudah kerja di luar negeri. Jadi aku tidak begitu paham. Waktu masa mudaku tidak pernah naik motor, tidak pernah keluyuran kemana-mana. Pulang aku membuka usaha. Dan aku membuka usaha itu langsung aku membuka usaha online. Jadi bisa kalian bayangkan ya, manakala aku delivery, aku mengantar barang itu aku di HP itu aku juga belum begitu paham itu penggunaan map Google itu aku belum begitu paham. Jadi bawahnya aku bertanya, tapi aku tidak putus asa, aku semangat saja. Aku kalau semisal aku nggak tahu rumahnya ini sekitar mana gitu, aku nanti tanya orang. Aku tidak malu bertanya di jalan. Waktu pertama kali membuka usaha itu aku tidak malu sekali untuk bertanya jalan. Aku sambil menggendong anak, sambil menggendong anak aku mengantar barang. Dulu itu aku usahanya yang pertama itu kan barang reject dari pabrik itu, terus yang kedua itu barang rejectan itu kan semuanya sudah habis, berganti makanan. Aku tidak mau kalau makanan itu, yang barang itu yang aku jual itu dulu peralatan kamar mandi, sampo sabun pewangi rambut, masker, krimbat kayak gitu-gitu. Jadi non food ya, bukan makanan ya.
Terus yang setelah itu dari sananya itu ada promosinya itu bahan makanan, aku tidak suka, aku tidak mau menjual bahan makanan yang ada minus-minusnya kayak gitu ya. Jadi aku fokus terus berpindah aku ke skincare. Jadi skincare itu juga lumayan. Itu pernah aku jalani itu lama dari mungkin ada kalau 6 tahunan aku itu menggeluti dunia skincare sampai sekarang pun aku juga masih menjual skincare. Cuman di sini aku tidak mau mempostingkannya. Aku hanya melayani pelanggan-pelanggan aku saja seperti itu. Jadi untuk kalian yang memulai usaha online itu sangat enak ya, sangat mudah dilakukan. Contoh cara penjualannya itu seperti ini ya. Semisal kalian itu posting saja barang yang kalian tidak usah belanja banyak-banyak ya. Aku dulu pertama kali itu jualan online. Dari awal pertama itu aku cuman mengeluarkan itu 1 juta, setelah itu 5 juta, setelah itu 7 juta, terus sampai 20 juta, terus yang terakhir itu berapa aku lupa ya. Aku tidak mau menyebutkannya di sini. Terus setelah itu kita membeli produk itu dari yang kecil-kecilan saja. Misalnya kita beli satu lusin ini, satu lusin ini, satu lusin ini, satu lusin ini. Kita uji kemampuan kita ya. Jadi kita tidak bisa langsung tiba-tiba dari mantan TKW kita dulu di sana itu yang sebiasanya itu mengosek WC, kita berpacu dengan perdapuran, pembersihan, kita berpacu dengan melayani bos kita, berpacu dengan merawat bayi, merawat anak-anak yang super duper apa itu super duper repot kayak gitu. Terus kita itu belajar ke bidang yang lainnya, kita belajar ke jual beli online, itu beda sekali temanya. Dan itu sangat kalau kita jualan online itu memakan pikiran ya. Jadi kita harus telaten itu saat kita posting. Terus kita harus menjawab pertanyaan dari calon customer, itu masih calon ya, kalau beli kalau enggak itu, meskipun enggak beli pun kita harus menjawabnya dengan ramah tamah. Tidak bisa kita menjawabnya itu asal-asalan kayak gitu ya. Jadi utamakan dengan menjawab pertanyaan dari pembeli itu, semisal ini bentuknya warnanya apa, manfaatnya apa, terus bisa dipakai, cara pemakaiannya itu seperti apa. Jadi kita sebelum menjual produk itu kita juga harus tahu cara manfaatnya, jenis-jenis produk itu harus kita pahami ya. Jangan sampai kita hanya menjual barang kamu cari sendirilah manfaatnya di Google, jangan seperti itu ya. Paling tidak kita bisa memberi gambaran itu manfaatnya itu dari produk itu seperti ini, seperti ini. Jadi kita belajar memang harus gimana ya, harus melayani pembeli itu dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Kayak kita itu mengutamakan dia, meskipun dia tidak jadi beli, kita jangan kecewa. Dan ini banyak sekali yang melakukan hal seperti ini, tapi menurut saya ini tidak bagus, karena untuk pemasaran suatu produk ini zamannya sudah modern, sudah milenial, tidak perlu disembunyikan soal harganya. Semisal kalau kalian menyembunyikan harga, semisal ada yang tanya begini ya, Kak, ini harganya berapa Kak? Harganya 10.000. Terus kalian itu ditanya seperti itu, kalian tidak menjawab langsung dijawab gitu. Tapi kalian malah menyuruh seperti mereka yang kebanyakan itu seperti itu, mereka inbox saja Kak kalau tanya harga. Loh, kok inbox sih? Saya kan baru cuma tanya. Kalau saya pribadi ya, saya lebih bagusnya itu saya kasih tahu waktu dia komentar di postingan saya. Jadi sewaktu dia melihat postingan saya, dia bertanya, langsung saya kasih tahu harganya berapa. Karena begini, semisal ya kita sebagai penjual itu kita hanya memberitahu, inbox aja Kak kalau minat, inbox aja Kak kalau pengen tahu harganya. Setelah mereka inbox itu bertanya, setelah itu bertanya mereka hilang, penjualnya itu kenapa tidak langsung dikasih tahu saja, karena itu komentar-komentar di bawahnya itu kan sudah tahu, juga bisa melihat. Jadi kita tidak perlu menjawab berulang-ulang kali dan tidak perlu menjawab satu persatu, karena harganya itu sudah ada satu komentar yang kita cantumkan harganya, dan itu bisa menghemat waktu kita. Semisal kita itu lagi COD, kita lagi mengantar barang, kita lagi membungkus barang, kita lagi menyiapkan barang pesanan yang lainnya, itu bisa membungkus waktu sekali, bisa menghemat waktu sekali. Beda lagi kalau kalian itu inbox aja Kak, setelah di inbox kita capek-capek jawab satu persatu inboxnya kayak gitu. Habis itu tidak ada yang beli karena harganya mahal atau harganya tidak cocok kayak gitu. Jadi selain marketing kita itu lebih baik terbuka saja. Zamannya sudah kayak kita beli di toko itu sudah ada label harganya, suka mau beli monggo, nggak mau beli juga nggak apa-apa. Saya juga nggak capek, maksudnya nggak capek jawab terlalu banyak, jawab satu persatu, karena di luar itu sudah dikasih tahu harganya. Ini ilmu jual beli itu memang setiap orang beda ya, tapi saya menerapkan harga itu
langsung di open aja, open harga aja, nggak apa-apa, dibuka aja harganya. Kenapa harus, kalau kamu, merasa ini murah, silahkan kamu beli, nggak apa-apa, kalau ini merasa kamu mahal, nggak beli pun juga nggak apa-apa. Jadi itu orang bertanya itu tidak harus membeli ya, kita harus siap dengan mental seperti ini ya. Kita harus siap dengan menjawab semua pertanyaan dari calon pembeli itu, jangan sampai lelah gitu ya. Jadi memang dunia online itu seperti itu. Next, aku lanjut videonya.